Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Jadi pada video ini kita akan bahas beberapa soal tes intelijensi umum persiapan menghadapi SKD CPNS. Namun pada video ini soal-soal TIO yang akan kita bahas terfokus pada operasi bilangannya. Oke, langsung saja kita mulai untuk soal nomor 1. Oke, jadi untuk soal nomor 1, hasil dari 2,5 dikurang 0,8 ditambah 2/5 dikali 1,5 dibagi 2 adalah berapa? Oke, jadi ini simpel saja ya teman-teman ya. Biar lebih mudah menghitungnya, kita ubah ke bentuk pecahan biasanya saja ya. Desimalnya kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Jadi 2,5 itu bisa kita tulis menjadi 25/10 dikurang 0,8 diubah menjadi 8/10 ditambah 2/5 lalu dikali dengan 1,5 kita ubah menjadi 15/10 lalu dibagi dengan 2. Nah, bagi ini, operasi bagi ini kita bisa ubah menjadi operasi perkalian dengan syarat bilangannya kita balik ya. Nah, jadi 2 kalau kita balik menjadi 1/2 gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita perhatikan. Nah, ini kan operasi campuran ya. Jadi perhatikan, jadi untuk operasi campuran itu kita utamakan menghitung operasi atau operasi yang lebih kuat ya. Di antara kurang tambah kali ini yang paling kuat itu kan operasi perkalian. Maka kita selesaikan dulu nih yang perkalian ya. Nah, jadi kalau kita selesaikan yang perkaliannya, ini kita bisa sederhanakan. Duanya saling tewas. Terus 15 dibagi 5 terdapat 3. Kemudian kalau sudah tidak ada perkalian lagi, tinggal di sini kita bisa perhatikan nih, 25/10 dikurang 8/10 itu kan penyebutnya sama nih ya. Jadi pembilangnya bisa kita langsung kurangi. Nah, jadinya 25 kurang 8 dapat 17. Sehingga hasilnya sementara seperti ini, 17/10 ditambah dengan 3/10. Nah, ternyata penjumlahan kedua pecahan ini penyebutnya ternyata sama, maka pembilangnya juga bisa kita langsung jumlahkan. Nah, sehingga kita peroleh hasil 20/10 ya. Nah, 20/10 itu sama saja dengan 2. Maka jawabannya adalah bravo. Oke. Cukup simpel untuk soal nomor pertama. Oke, kita lanjut untuk soal nomor kedua. Oke, untuk soal nomor kedua. Nah, sebelum kita jawab untuk soal nomor kedua, ya saya mau berbagi tips nih untuk teman-teman ya. Nah, tips sederhana biar memudahkan kita nanti untuk menyelesaikan soal. Jadi, tipsnya itu adalah untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya. Ya, ini penting karena ya terkadang untuk menyelesaikan soal itu, soal-soal seperti ini tuh kita harus mengubah ke pecahan biasa biar lebih gampang pengerjaannya ya. Nah, jadi tips mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa gitu ya teman-teman ya. Nah, tipsnya apa? Untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, ingat saja katakan ya. Apa itu katakan? Ya, kalikan lalu tambahkan. Jadi sebagai contoh. Nah, nih, 33/3. Jadi 33/3 itu kalau kita mau ubah menjadi pecahan biasa, maka kita kalikan dari bawah nih, 3 dikali 33 ya. Jadi kita kalikan dulu. Oke. Habis itu kita tambahkan dengan 1 yang di atas. Baru selalu dibagi dengan apapun yang tertulis di penyebutnya, sehingga pecahannya nanti menjadi 100/3 gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau sudah paham, kita lanjut mengerjakan soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2, ini kita diminta untuk membandingkan antara kuantitas X dan Y berdasarkan informasi yang diberikan ya. Nah, jadi untuk soal nomor 2 ini kita coba perhatikan X-nya. X-nya itu katanya 33/3% dari 11. Nah, jadi ini yang saya maksud tadi nih, pecahan
pecahan campuran ini biar lebih mudah kita menghitungnya, ubah dulu ke pecahan biasa. Nah, tadi sudah ya, 33/3 diubah ke pecahan biasa menjadi ya 100 per 3. Persen berarti per 100. Nah, berarti bisa kita ubah menjadi 1/100. Dari dalam matematika itu berarti perkalian ya teman-teman ya. Dari 11 katanya. Oke. Nah, sedangkan y-nya itu 1/3 dari 12. Berarti 1/3 kali 12. Atau bisa kita tulis 12/3 gitu ya. Nah, kita kembali ke X nih. Nah, X yang di sini perkalian ya. Nah, jadi kita bisa matikan ya 100 di atas dengan 100 di bawah, sehingga nanti hasilnya menjadi ini nih 11/3. Nah, sekarang tinggal kita bandingkan antara X dengan Y, lebih besar mana, 11/3 ataukah 12/3? Ya tentunya lebih besar 12/3 ya. Nah, sehingga jawaban yang benar adalah bravo gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 3. Nah, jadi untuk soal nomor 3, hasil dari 2/2 dikali 2 dikurang 2,25 dibagi 2/2 adalah berapa? Jadi seperti tadi ya, supaya lebih gampang menghitungnya, kita ubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Begitupun yang desimal kita ubah menjadi pecahan biasa ya. Nah, jadi 2/2 itu kalau kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 5/2, 2 kali 2 tambah 1 ya. Lalu dikali dengan 2, terus dikurang dengan 2,25. Kalau kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 225/100. Lalu kita bagi dengan 2/2. 2/2 itu sama ya, 5/2. Nah, kalau sudah seperti ini, ingat kalau mengerjakan soal operasi campuran maka harus diselesaikan dulu mulai dari operasi yang paling kuat. Nah, diantara kali, kurang, dan bagi ya lebih kuat kali dan baginya ya ketimbang kurangnya ya. Maka kita selesaikan dulu perkaliannya. Oke, jadi ini bisa tewas. Nah, terus 225/100 itu kalau kita sederhanakan masing-masing bagi 25, nanti dapat ini 9 dan 100 dibagi 25 itu 4 gitu ya. Nah, sehingga hasilnya nanti seperti ini nih, 5 dikurang 9/4, lalu baginya ini kita bisa ubah menjadi operasi perkalian dengan syarat pecahannya dibalik ya, berarti 2/5 gitu teman-teman ya. Nah, terus selanjutnya, nah ini perkalian dengan pengurangan otomatis lebih diutamakan perkalian ya. Nah, jadi ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 nih. Nah, sehingga nanti kita dapatkan hasilnya seperti ini. Nanti hasilnya sama dengan ya 5 dikurang 9/10 ya. Nah, 9/10 itu kan sama saja dengan 0,9. Nah, sehingga 5 kurang 0,9 hasilnya adalah 4,1. Maka jawaban yang benar adalah delta. Oke, gampang ya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 4. Oke. Nah, untuk soal nomor 4 seperti biasa kita ingin membandingkan kuantitas X dan kuantitas Y. Nah, kebetulan X dan Y-nya di sini perlu perhitungan ya. Jadi kita hitung dulu X-nya ya. Nah, untuk X-nya katanya 16 dibagi 1/2. Bagi itu bisa kita ubah jadi kali. Nah, jadi bisa kita ubah jadi kali dengan syarat pecahannya harus dibalik menjadi 2 ya. Jadi 1/2 kalau kita balik menjadi 2. Nah, selanjutnya dikali dengan 1/2/5. 1/2/5 itu kalau kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 7/5 ya. Jadi 5 kali 1 tambah 2 jadi 7/5. Nah, terus untuk Y-nya itu 12/2. 12/2 kita ubah menjadi pecahan biasa, jadi kita kalikan lalu tambahkan menjadi 25/2, lalu ditambah dengan 48 dikali
1/2 juga kita ubah menjadi pecahan biasa, jadi kalikan lalu tambahkan, hasilnya menjadi 3/2 dikurang 3/2 juga kita ubah menjadi pecahan biasa, jadinya 2 kali 3 tambah 1 7, berarti 7/2. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah selanjutnya, tinggal kita hitung nih. Coba kita hitung ya, ini kan X itu semuanya dikali ya, berarti langsung saja kita kalikan karena nggak ada yang bisa disederhanakannya, maka kita kalikan 16 kali 2 kali 7, nanti kita hasil dapat 224/5. Selanjutnya untuk Y, Y ini ada penjumlahan, perkalian, dan pengurangan, maka kita harus selesaikan dulu yang perkaliannya ya. Oke, yang perkaliannya. Nah di sini 48 dibagi 2, 48 dengan 2 bisa, sebenarnya bisa ya disederhanakan, tapi lebih gampang kalau kita kalikan saja nih, 48 kali 3, biar semuanya nanti hasilnya penyebut 2. Supaya kalau penyebutnya sama, maka pembilangnya nanti bisa langsung kita hitung. Jadi 48 dikali 3/2 itu nanti kita dapat 144/2. Jadi penyebutnya 2, 2, 2. Jadi karena penyebutnya sama, maka bisa langsung kita jumlahkan ya pembilangnya. Nah kalau pembilangnya kita jumlahkan, 25 ditambah 144 dikurang 7 itu nanti hasilnya 25 kurang 7 itu kan 18, berarti 18 berarti 262. Oke, 262, sorry, bukan 262 tapi 162. Oke, 162 penyebutnya adalah 2. Tinggal kita hitung. Oh ternyata kalau 224 kita bagi 5, nanti kita akan dapat 44, kalau yang ini kalau kita bagi 2 nanti dapat 81. Nah jadi otomatis X lebih kecil ketimbang Y, maka jawaban yang benar adalah bravo. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 5. Oke, untuk soal nomor 5, hasil dari 33/2% dari 0,125 ditambah 0,043 ditambah 0,021 adalah berapa? Jadi untuk menghitung hasil dari nomor 5 ini seperti biasa, 33/2 ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa ya. Jadi 2 kali 33 ditambah 1 dapat 67/2 gitu ya. Persen berarti per 100. Oke. Dari berarti kali dari penjumlahan bilangan-bilangan yang ada dalam tanda kurung ini. Nah ini kalau kita jumlahkan nanti dapat 0,189. Oke, jadi kali 0,189 gitu ya. Nah di sini ada angka desimal ya. Nah coba kita ubah ke bentuk pecahan biasa ya. Jadi nanti akan berubah menjadi 67/2 dikali 1/100 dikali 0,189, kalau kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 189/1000 ya gitu. Nah ternyata dari angka-angkanya ini nggak ada yang bisa disederhanakan ya. Jadi angka-angkanya nggak bisa dibagi 2, berarti coba kita kalikan ya. Jadi kita coba kalikan 67 kali 189. Nah nanti kalau kita kalikan 67 kali 189 kita dapat 12663, jadi 12.663 dibagi dengan 2 kali 100 kali 1000 sama saja dengan 100.000 gitu ya teman-teman ya. Nah kalau sudah, ini bisa kita sederhanakan nih. Ini kalau kita sederhanakan nanti dapat 6331,5 ya. Nah jadi 6331,5 tinggal kita bagi dengan 100.000, nanti hasilnya adalah 0, oke jadi sudah kelihatan sih jawabannya ya. Yang ada 63 nya itu cuman Charlie ya. Jadi ini jawabannya 0,06331
gitu ya. Maka jawaban yang benar adalah Charlie. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 6. Nah, jadi untuk soal nomor 6, seperti biasa kita akan membandingkan kuantitas X dan kuantitas Y berdasarkan informasi yang diberikan ya. Nah, jadi yang belum diketahui hasilnya itu adalah X. Jadi coba kita hitung X-nya nih. Nah, X-nya katanya 0,75. 0,75 itu sama saja dengan 75 per 100. Ditambah dengan 1/4 dikurang 25% itu sama saja dengan 25 per 100. 25 per 100 itu ya sama saja dengan 1/4 gitu ya. Jadi 25 per 100 sama dengan 1/4, sehingga ini habis ya, karena 1/4 kurang 1/4 itu hasilnya 0. Oke. Nah, sehingga X-nya itu menjadi 75 per 100 atau 75% gitu ya. Nah, sedangkan Y-nya itu diketahui 25%. Sehingga dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa kuantitas X lebih besar daripada kuantitas Y. Maka jawaban yang benar adalah alfa. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 7 ya. Nah, untuk soal nomor 7 kita akan bandingkan kuantitas X dan kuantitas Y jika diketahui bahwa X-nya itu katanya sama dengan 555 per 666, sedangkan Y-nya sama dengan 4444 per 5555. Oke, jadi soal seperti ini cukup simpel teman-teman ya. Jadi caranya itu kita cukup sederhanakan nilai X-nya dan nilai Y-nya, angka-angkanya ya, kita sederhanakan. Nah, jadi kalau pembilang dan penyebut dari X kita bagi satu, maka nanti kita akan peroleh 5/6. Begitupun dengan Y-nya. Kalau kita bagi dengan 1, pembilang dan penyebutnya, nanti kita akan dapat 4/5 ya. Nah, langkah terakhir, kalau antara 5/6 dengan 4/5 besaran mana? Nah, bisa dibuktikan dengan cara jadi 5 kita kali silang saja nih. Oke. 5 kali 5 dengan 6 kali 4. Jadi 5 kali 5 itu nanti dapat 25, 6 kali 4 dapat 24. Oh, ternyata lebih besar 25 ketimbang 24. Maka kuantitas X lebih dari kuantitas Y. Oke.